Menikah muda namun ternyata setelah menikah dirinya tak mau lagi menafkahi sang istri. Kerap cekcok, suami pilih tikam sang istri jadi permasalahan hukum. Ternyata sang istri sendiri lebih banyak bekerja dan saat itu menginginkan perceraian. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kota Bogor di tanggal 24 Maret 2024. Ada seorang wanita cantik bernama Nurul Asmi berusia 26 tahun. Sementara sang suami bernama Reza berusia 27 tahun. Reza sendiri anak Pak RT di lingkungan tempat dirinya tinggal di Jalan Johar Cimanggu, Bogor, Jawa Barat. Sementara orang tua dari Nurul sendiri adalah seorang ustadz dan ibunya ketua perkumpulan pesantren Suryalaya. Keduanya berpacaran namun tak lama keduanya memutuskan menikah muda mengingat orang tua mereka tak terlalu mendukung pacaran. Pasangan ini pun akhirnya menikah di tahun 2014. Keduanya selalu terlihat bersama, terlihat mesra. Bahkan pasca menikah pun Nurul tinggal di rumah Reza bersama keluarga Reza. Rumah tangga pasangan ini pun akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan yang kini sudah ada di kelas 2 SD. Reza sendiri bekerja menjadi kurir ekspedisi, sementara sang istri Nurul menjadi SPG. Dan belakangan Nurul pun mendapatkan pekerjaan lain, dirinya menjadi guru TK di lingkungan tempat. Setiap harinya sendiri Nurul pun selalu diantar jemput oleh sang suami Reza. Nurul bekerja keras demi keluarganya sementara belakangan Reza nampak malas-malasan bekerja. Hingga akhirnya suatu hari Reza pun mengungkapkan kepada sang istri dirinya ingin keluar bekerja. Ditahan oleh sang istri keduanya pun akhirnya cekcok. Reza yang tetap mempertahankan pekerjaannya namun belakangan Reza pun tak pernah memberikan nafkah kepada sang istri Nurul. Kehidupan setiap harinya bahkan Nurul lah yang memberikan uang tambahan lebih kepada Reza. Kalau tak diberi akan ada cekcok bahkan pengancaman. Terang-terangan akhirnya Reza pun mengungkapkan dirinya tak mau lagi menafkahi Nurul dan sang anak. Reza punya alasan lain, menurut Reza gajinya kecil dan dirinya pun udah malas kerja. Beberapa kali Nurul pun cekcok dan meminta bercerai dari Reza. Namun Reza pun berujung ngamuk dan mengancam Nurul akan menghabisi Nurul dan sang anak. Hingga akhirnya di tanggal 24 Maret 2024, Reza dengan Nurul pun cekcok berujung Nurul tak kuat lagi dan meminta pulang ke rumah orang tuanya. Nurul pun meminta sang kakak untuk menjemputnya. Tak lama kakak dari Nurul menjemput Nurul dan sang anak. Nurul yang dikenal baik bahkan menurut orang tua dari Reza tak pernah bermasalah dengan orang tua Reza. Saat Nurul akan pulang ke rumah orang tuanya pun Nurul pamit baik-baik ke keluarga Reza. Namun di perjalanan Nurul mengungkapkan kepada sang kakak untuk pergi saja duluan dengan anaknya. Nurul sendiri akan tinggal di rumah temannya di Bekasi saat itu. Nurul dijemput oleh sahabatnya dan akhirnya Nurul pun ke Bekasi. Saat itu Nurul ingin menenangkan diri, belum bisa pulang ke rumahnya takut ditanyai orang tua. Beberapa hari kemudian, tepatnya hari Kamis 28 Maret 2024, Reza pun ke Bekasi untuk bertemu Nurul. Bahkan saat itu Reza berhasil membawa Nurul pulang kembali ke Bogor. Saat itu mereka akan bicara baik-baik, Nurul pun mengikuti keinginan Reza. Saat di rumah Reza pun Nurul bertemu orang tua Reza. Tak lama mereka pun ke kamar. Ayah dari Reza pergi keluar rumah akan ada sesuatu, sementara ibu dari Reza memasak di dapur. Di kamar, Reza dengan Nurul pun ngobrol. Saat itu Reza meminta rujuk namun Nurul menolak. Bahkan Nurul mengungkapkan dirinya tak bisa lagi hidup dengan Reza. Reza gelap mata karena ditolak sang istri, akhirnya membekap, memiting hingga Nurul histeris. Histerisnya Nurul pun melawan Reza ternyata terdengar oleh ibu Reza. Panik ibu Reza pun membuka pintu namun ternyata pintu terkunci. Tak lama meminta tolong kepada kakak ipar Reza untuk membuka pintu namun tetap tak bisa terbuka. Ibunda dari Reza pun langsung menelpon ayah Reza meminta ayah Reza pulang. Sementara di kamar, Nurul dan Reza masih cekcok dan berkulat. Nurul pun berteriak hingga akhirnya ditikam beberapa kali oleh obeng di bagian leher. Nurul sendiri mengeluarkan cairan merah dan akhirnya tak bernyawa. Tak lama ayah dari Reza datang dan langsung mendobrak pintu. Pintu berhasil dibuka dan kaget menemukan Nurul sudah tak bernyawa. Saat itu Reza tak kabur, menghampiri keluarganya dan meminta maaf kepada orang tua. Reza bahkan mengaku dirinya lega menghabisi sang istri karena sakit hati sang istri menolaknya. Keluarga dari Reza kesal namun tak bisa berbuat apa-apa. Ayah dari Reza menelpon polisi dan menyerahkan sang anak. Pihak kepolisian pun datang mengamankan Reza dan membawa Nurul ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Jasad Nurul dikembalikan ke keluarganya dan dilakukan pemakaman.
keluarga tak menyangka Nurul sang anak dihabisi suaminya sendiri. Bahkan orang tua dari Reza langsung ke rumah Nurul untuk meminta maaf, namun nampak mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. Reza pun diamankan terkait permasalahan ini dan mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Sementara anak semata wayang mereka diurus keluarga Nurul. Keluarga Nurul pun sedih kehilangan sang anak, namun tak menyangka musibah ini datang kepadanya, hingga kini sang cucu pun kehilangan sang ibu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.